Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Avelia dari tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan anak dengan retardasi mental. Yang pertama, ada pengertian penyebab. Yang kedua, tanda gejala komplikasi. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang penata laksanaan. Dan yang terakhir, ada diagnosa keperawatan intervensi. Pengertian retardasi mental ialah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya rendahnya implemen keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh terhadap inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Penyebab organik. Yang pertama, ada faktor perinatal. A. Penyakit kromosom. B. Kelainan genetik. Yang C. Gangguan metabolisme. Yang kedua, ada faktor parental. Yang A. Abrupsia plasenta. Yang B. Diabetes maternal. Yang C. Kelahiran prematur. Dan yang D. Kondisi neonatal. Yang ketiga, ada faktor paskanatal. Yang A. Cedera kepala. B. Infeksi. Yang C. Gangguan degeneratif. Penyebab non-organik. Yang pertama, ada kemiskinan dan keluarga tidak harmonis. Yang kedua, sosial kultural. Yang ketiga, interaksi anak kurang. Dan yang keempat, penata laksanaan anak. Penyebab lain, keturunan, pengaruh lingkungan, dan kelainan mental lain. Retardasi mental dapat juga disebabkan oleh gangguan psikiatris berat dengan deviasi psikososial atau lingkungan. Tanda dan gejala. Yang pertama, gangguan kognitif, pola proses pikiran. Yang kedua, lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa. Yang ketiga, gagal melewati tahap perkembangan yang utama. Yang keempat, lingkar kepala di atas atau di bawah normal, kadang-kadang lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal. Yang kelima, kemungkinan lambatnya pertumbuhan. Yang keenam, kemungkinan tonus otot abnormal, lebih sering tonus otot lemah. Yang ketujuh, kemungkinan ciri-ciri dismorfik. Dan yang kedelapan, terlambatnya perkembangan motoris halus dan kasar. Komplikasi. Yang pertama, gangguan kejang. Yang kedua, gangguan kejiwaan. Yang ketiga, gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Yang keempat, defisit komunikasi. Yang kelima, konstipasi. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, kromosomal karyotyp dibagi menjadi 3. A. Terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas. B. Anamnes ibu tercemar zat-zat teratogen. Yang C. Terdapat beberapa kelainan kongenital. Yang kedua, EEG atau elektroensefalogram. Ada 2, yaitu gejala kejang yang dicurigai. Yang B. Kesulitan mengerti bahasa yang berat. Yang ketiga, CT dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembesaran kepala yang progresif, tuberus sclerosus. Yang C. Dicurigai kelainan otak yang halus. D. Kejang lokal. E. Dicurigai adanya tumor. Yang keempat, tinovirus untuk infeksi dibagi menjadi A. Kelainan mendengar tipe sensori natural. Yang B. Neonatal. Yang C. PTC pada periode neonatal. Yang D. Chorioretinitis. Yang E.
mikroftalmia, yang F klarifikasi. Dan yang kelima ada serum asam urat, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gout, yang kedua ada sering mengamuk. Yang keenam ada laktat dan piruvat darah, dibagi menjadi dua, yaitu yang A asidosis metabolik, yang B kejang mioklonik. Penata laksanaan. Yang pertama ada farmakologi. Anak retardasi mental bisa disertai dengan gejala hiperkinetik, selalu bergerak, konsentrasi kurang, dan perhatian mudah dibelokkan. Yang kedua ada non-farmakologi. Psikoterapi dapat diberikan baik pada anaknya sendiri maupun pada orang tuanya. Untuk anak yang terbelakang dapat diberikan psikoterapi individu. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kelainan fungsi kognitif. Yang kedua, gangguan interaksi sosial, kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Yang ketiga, ada risiko cedera, perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik. Yang keempat, ada gangguan interaksi sosial, kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Intervensi keperawatan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kelainan fungsi kognitif. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan selama 1x84 jam, diharapkan tidak mengalami kegagalan tumbang. Dengan kriteria hasil, yang pertama, tidak ada kemunduran mental. Yang kedua, anak mampu melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama, kaji tingkat perkembangan anak. Yang kedua, dorong atau libatkan anak dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, berikan aktivitas sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya ada rasional. Yang pertama, ada informasi data dalam menentukan intervensi. Yang kedua, melatih kemampuan meningkatkan harga diri. Yang ketiga, menstimulasi kemampuan fisik kognitif anak. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan. Gangguan interaksi sosial, kesulitan bicara dan kesulitan pada sosial. Tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, setelah dilakukan tindakan selama 1x88 jam, diharapkan anak mampu berinteraksi sosial dengan kriteria hasil. 1. Anak tidak mengisolasi diri. 2. Anak mampu bergaul dengan lingkungan. Intervensi. Kaji faktor penyebab gangguan perkembangan dan isolasi sosial. Yang kedua, tingkat komunikasi verbal. Yang ketiga, dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok. Yang keempat, ajarkan anak untuk bermain teman kelompoknya. Selanjutnya ada rasional, dibagi menjadi 5. Yang pertama, informasi data dalam menentukan intervensi. Yang kedua, melatih anak dalam berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi. Yang keempat, meningkatkan harga diri anak. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan biar. Mau mulai kok 3 menit.